Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, sejumlah pedagang hewan kurban di Kota Palembang, Sumatera Selatan mengaku dagangan mereka anjlok pada Idul Adha tahun ini. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ilham Fahrul dari Palembang, Sumatera Selatan. Ilham, selamat pagi. Ilham, seperti apa kondisi anjloknya penjualan hewan kurban di sana? Ya Najla, selamat pagi dan juga pemirsa di rumah. Dari beberapa keterangan dari para pedagang hewan kurban yang ada di Kota Palembang, selama tahun ini, yaitu selama pandemi COVID-19, penjualan hewan kurban yang ada di Kota Palembang ini menurun drastis, yaitu mencapai 50% lebih. Tercatat jika Hamin 1 minggu Idul Adha di tahun sebelumnya itu bisa menjual sekitar 200 sampai 300 hewan kurban. Namun di tahun ini para pedagang ini mengaku hanya bisa menjual 70 ekor saja, dan kondisi ini tidak terlepas dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Sementara itu Persatuan Dokter Hewan Indonesia 1 minggu lalu juga 1 minggu sebelum Lebaran ini juga mengunjungi sejumlah peternakan yang ada di Kota Palembang untuk memastikan dan juga memeriksa kelayakan dan juga kesehatan hewan kurban. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi hewan kurban di kandang milik beberapa peternak yang tergabung dalam Asosiasi Peternakan Hewan Kurban tidak ada masalah. Sapi yang dijual juga sudah sesuai dengan kriteria hewan kurban, seperti sudah cukup umur, kemudian tidak cacat, kondisi ekor tidak boleh terpotong, dan dalam kondisi yang sehat. Namun ada hal yang jadi perhatian dan harus diperhatikan terkait penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang perlu diwaspadai, yakni cacing pita, karena tidak terlihat saat hewan masih hidup. Dan dengan adanya penyakit ini dan juga mendekati Hamin 1 minggu Idul Adha ini, diimbau untuk pada masyarakat untuk memilih hewan kurban yang benar-benar sehat dan juga agar tata cara pemotongannya juga memenuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Najla. Iya, Ilham, lalu bagaimana dengan rencana perayaan Idul Adha di sana? Apakah ada imbauan khusus? Ya, berhubung Kota Palembang saat ini kembali lagi masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19. Kemarin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sempat mengatakan untuk melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan ataupun di musola ataupun di masjid sekitar rumah saja, tidak perlu untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Besar Agung Palembang. Dan hal ini untuk meminimalisir kerumunan yang mungkin terjadi, karena memang biasanya Masjid Agung Kota Palembang sangat ramai jika dalam perayaan-perayaan Idul Adha maupun Idul Fitri. Dan kemudian hal ini juga harus mempertimbangkan soal protokol kesehatan selama pelaksanaan ibadah. Dengan adanya imbauan salat Id di masjid masing-masing ini, maka diharapkan tidak terjadinya penumpukan jamaah hingga harus menggunakan area luar masjid. Dan sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang Denny Apriansah mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran nomor 1626 tahun 2020, di mana di dalamnya mengatur soal tata laksana penyelenggaraan salat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Di antaranya juga selama pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan agar akses masuk dibatasi, kemudian menyediakan alat pengecekan suhu tubuh, kemudian jika ditemukan jemaah dengan suhu tubuh yang lebih dari 37,5 derajat Celcius untuk tidak diperkenankan masuk area pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian bila ada warga atau anak-anak yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19, maka diimbau tidak mengikuti sholat Idul Adha di masjid dan diimbau untuk sholat Idul Adha di rumah saja. Berikut pernyataan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengenai imbauan selama atau tata cara pelaksanaan Idul Adha yang ada di Kota Palembang. Namun saran saya untuk pelaksanaan sholat Id agar dilaksanakan dengan protokol kesehatan, apakah itu di masjid ataukah itu di tanah lapang, nanti berkoordinasi dengan Kakanwil Kementerian Agama yang ada di sini. Prinsip kita tidak pernah menghalangi untuk ibadah ini, karena ini namanya hari raya, dan saran saya untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan tetap patuh dengan protokol kesehatan. Demikian Najla, kembali ke Anda. Terima kasih Ilham atas laporan selengkapnya dari Palembang, Sumatera Selatan.